Baik, perkenalkan, nama saya Ngakan Heri Suputra dengan NIM 2101020062 kelas IF Pagi 02 dari Universitas Primakara. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan manajemen risiko. Nah, di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama itu ada definisi penilaian dan manajemen risiko. Yang kedua itu ada langkah-langkah risiko. Yang ketiga itu ada tipe-tipe risiko. Yang keempat itu ada studi kasus risiko keamanan data di sebuah kantor. Yang kelima itu ada kesimpulannya. Next. Nah, yang pertama itu definisi penilaian dan manajemen risiko. Nah, penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko dalam organisasi atau proyek yang bertujuan memahami risiko dan dampaknya untuk pengelolaan yang tepat. Ini melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Nah, sementara itu, manajemen risiko adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, memantau, dan mengendalikan risiko guna untuk meminimalkan dampak negatif dari memaksimalkan peluang. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Nah, mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek atau organisasi. Ini termasuk risiko internal seperti masalah operasional dan risiko eksternal seperti perubahan regulasi atau bencana alam. Nah, yang kedua itu ada analisis risiko. Nah, menganalisis risiko yang telah diidentifikasi untuk memahami dampak potensial dan kemungkinan terjadinya. Ini melibatkan penilaian terhadap seberapa serius risiko tersebut untuk besar pengaruhnya terhadap tujuan organisasi. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi risiko. Nah, mengapa kita mengevaluasi risiko? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ini biasanya melibatkan pemetaan risiko dalam matriks risiko untuk menentukan prioritas mana yang perlu ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinannya terjadi. Next. Nah, yang keempat itu ada tindakan mitigasi risiko. Nah, mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah dievaluasi. Tindakan ini berupa pencegahan, pengurangan dampak atau transfer risiko, misalnya melalui asuransi atau menerima risiko jika dampaknya kecil dan dapat ditoleransi. Yang kelima itu ada monitoring dan review risiko. Nah, di sini kita akan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko dan aktivitas tindakan mitigasi yang telah diambil. Ini termasuk melakukan peninjauan berkala untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko berdasarkan perubahan kondisi atau munculnya risiko baru. Next. Nah, di sini ada tipe-tipe risiko. Nah, yang di sini ada pertama yaitu risiko tahap pengembangan. Nah, yang pertama itu ada penundaan atau ketertinggalan dalam implementasi sistem. Yang kedua itu ada keterlambatan pengembangan. Yang ketiga itu ada pengoperasian yang tidak memadai dari sistem yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Yang keempat itu ada pengamanan dan pengendalian tidak dipertimbangkan dari awal. Yang kedua itu ada risiko karena kesalahan. Yang urutan pertama ada kesalahan selama pemasukan data oleh operator. Yang kedua itu kesalahan selama pengembangan dan perubahan program. Yang ketiga, kesalahan yang paling signifikan terjadi selama proses perancangan sistem. Yang keempat, kesalahan dalam prosedur pemeliharaan sistem. Next. Nah, di sini yang ketiga itu ada risiko security.
Jika informasi tersebut jatuh ke orang yang tidak berhak, maka bisa mengganggu dan menimbulkan tuntutan. Nah, informasi rahasia bisa diakses dan dibaca dengan berbagai cara. Yang pertama, caranya fasilitas eksplorasi melalui terminal komputer. Yang kedua itu ada menggunakan program-program perangkat lunak atau perangkat lunak yang khusus untuk membaca file dan data. Yang ketiga, memindahkan file komputer atau cetakan. Yang keempat itu penyadapan saluran telekomunikasi. Next. Nah, di sini saya ada studi kasus tentang risiko keamanan data di sebuah kantor. Yang pertama itu identifikasi risiko, serangan malware. Komputer bisa terinfeksi virus atau ransomware. Yang kedua itu ada kebocoran data. Data sensitif dapat diakses oleh semua pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, kehilangan data. Data bisa hilang karena kerusakan hardware atau kesalahan manusia. Yang keempat itu ada phishing. Karyawan bisa menjadi target serangan phishing yang mencuri informasi login. Yang kedua, analisis risiko. Serangan malware, kemungkinan infeksi malware tinggi jika perangkat lunak antivirus tidak diperbarui secara berkala. Dampaknya bisa merugikan seperti kehilangan atau kerusakan sistem di sebuah kantor. Yang kedua, kebocoran data. Risiko ini sangat tinggi jika kontrol akses tidak memadai. Nah, dampaknya termasuk pencurian identitas atau kerugian finansial. Next. Nah, kehilangan data. Risiko kehilangan data tinggi tanpa adanya backup yang memadai. Dampaknya dapat berupa kehilangan data penting dan gangguan operasional. Yang keempat, phishing. Penggunaan karyawan terjebak phishing bisa tinggi jika mereka tidak terlatih. Dampaknya bisa mencakup akses tidak sah ke sistem perusahaan. Yang ketiga itu ada evaluasi risiko. Perbarui antivirus. Nah, pastikan perangkat lunak antivirus dan sistem operasi selalu diperbarui. Yang kedua itu ada implementasi kontrol akses. Gunakan kata sandi yang kuat dan kontrol akses berbasis peran untuk melindungi data di sebuah kantor tersebut. Kita harus menggunakan kata sandi yang kuat yang tidak mudah bisa ditebak. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada backup data. Nah, lakukan backup data secara rutin dan simpan salinan di lokasi yang aman. Yang keempat, pelatihan karyawan. Berikan pelatihan mengenai phishing dan praktik keamanan atau cyber lainnya kepada karyawan yang ada di kantor supaya minimnya terjadinya phishing. Yang keempat itu ada pemantauan dan tinjauan. Monitor keamanan. Lakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi potensi ancaman. Nah, yang kedua itu ada tinjauan kebijakan. Tinjauan dan perbarui kebijakan keamanan data secara berkala untuk memastikan mereka tetap relevan. Next. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan penilaian dan manajemen risiko adalah aspek krusial dalam mengelola organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset-aset atau data-data untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan secara lebih efektif dengan meminimalkan dampak negatif dari risiko. Nah, sekian hasil dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.